Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, kembali lagi di program kesayangan kita di Win Wonder Inspiration, karena hidup harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama saya Patricia Andreas, 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan inspirasi-inspirasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Hari ini saya tidak sendiri karena saya telah ditemani oleh 2 rekan panelis saya yang sudah standby di studio Sinpo TV. Ada Pak Randi dan juga Ibu Ashifa. Apa kabar? Baik, halo Pak Randi. Baik. Baik ya, luar biasa. Sudah siap mendengarkan inspirasi kita hari ini? Sangat siap. Sangat siap. Nah, inspirasi kita hari ini akan dibawakan oleh seorang motivator dan juga personal development coach. Langsung saja kami undang, inilah dia, Coach Mindiarto. Hai Coach. Halo Patricia. Selamat morning. Good pagi. Silakan Coach. Seperti biasa, di setiap episodenya di Win Wonder Inspiration selalu memberikan inspirasi yang menarik dan juga topik-topik yang sangat menarik. Seperti apa? Hari ini kita akan membahas tentang hidup itu bukan untuk sendiri. Pembahasannya ada di Win Wonder Inspiration. Topik hari ini membahas tentang hidup itu bukan untuk sendiri. Jadi kira-kira untuk siapa ya? Kita tanyakan langsung untuk Coach Mindiarto. Unik sekali ya topik hari ini Coach Min. Iya, hidup Materinya itu. seperti apa Coach? Silakan. Hidup itu bukan untuk sendiri. Nah. Jelas. Di dalam studio ini aja kita nggak sendiri nih. Saya bisa tampil di sini bicara melibatkan banyak orang. Patricia jadi host, nanti ada panelis, nanti ada kameramen, ada kameramen juga nggak satu lagi ya, banyak. Itu jelas ya. Di rumah nggak sendiri, di sekolah ya nggak sendiri, di kampus nggak sendiri, di kerja nggak sendiri juga ya. Jadi kita paham bahwa kita hidup bukan sendiri. Nah, ketika kita sadari bahwa hidup itu bukan sendiri, maka segala aktivitas kita, walaupun kita mengatakan, wah saya sukses loh, ini hasil karya sendiri, wah ini ide saya sendiri, oke, tapi pasti di belakang itu ada yang bantuin kita. Ya, di belakang itu ada yang mendukung kita. Siapakah dia? Bisa mulai dari asisten rumah tangga, bisa sampai dengan vendor, supplier dan sebagainya. Jadi perlu difahami bahwa kita sukses bukan karena jagonya kita, tetapi mungkin karena kemampuan kita mengorganize, mengorkestra. Ya, seorang dirijen pun wah hebatnya. Ya, ketika pemain pianonya berhenti kan bubar itu musiknya. Atau pemain biolanya nggak bermain, ya nggak jadi menjadi seorang dirijen yang baik ya. Jadi segala aktivitas. Nah, kalau kita sadari itu semua, maka yuk kita sama-sama berpikir dan yuk kita juga bertindak bahwa dalam kehidupan ini kita masih mengandalkan orang lain. Nah, ketika kita masih ada faktor keterikatan dengan pihak lain, maka segala kemungkinan terjadi. Kemungkinan paling enak harmonisasinya terjadi, cocok. Tapi juga ada kemungkinan juga konflik kan. Bisa saja terjadi. Ya, konflik itu level terendah adalah apatis, disharmonis. Konflik itu mungkin udah sampai sumpah serapah gitu ya. Nah, itu kan sudah konflik. Nah, kalau kita sadari juga bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita tuh kemungkinan harmonis dan disharmonis, kemungkinan nyaman dan tidak nyaman, maka kita perlu bebenah diri. Ya, bebenah diri dalam artinya apa? Tujuan saya hadir di sini apa? Tujuan saya ada di organisasi saya apa? Kalau orang kerja, tujuan saya bekerja apa? Saya ingin mencapai target tertentu atau saya ingin melakukan tugas tertentu sehingga tugas ini tercapai. Nah, selama orientasinya adalah aim atau sasaran ingin tercapai, maka segala efek yang ada di sini, ini adalah bagian daripada dinamika, ini bagian daripada seni. Yang mendukung tidak mendukung ya ada di sini, yang gampang dan susah ya ada di sini, kemudian yang sulit dan gampang ya ada di sini semua. Yang penting aim kita mencapai. Maka kita fokus terhadap tujuan. Jadi seperti kita sekolah, guru ngasih ulangan, kemudian kita dikasih ulangan kan. Kalau kita belajar bisa selesai ulangan. Tapi kalau kita nggak belajar gitu ya, wah pura-pura sok mikir, tapi jawabannya nambah-nambah gitu kan sok mikir itu kan. Kemudian udah selesai bubar,
bubar ulangan ya tuh nyalahin, wah gurunya ngasih soalnya adalah yang nggak ada di buku, Sulit ngasih soalnya pertanyaannya. sulit, ngasih pertanyaannya nggak yang diajarin. Jadi kita sibuk dengan masalah, bukan sibuk dengan tujuan. Gitu ya. Padahal kenapa saya tidak bisa menjawab? Karena saya tidak belajar, bukan gurunya ngasih soal sulit. Gitu. Oke, itu dulu dah. Ditahan dulu, masih banyak nih Coach Min ya, harus dikeluarin ini ya. Oke Coach Min, seperti biasa masih ada 4 amplop di episode kali ini dengan warna-warni hijau, kuning, merah, biru yang sudah dipegang oleh panelis pertama Pak Randi. Silakan Pak Randi. Siap, terima kasih Bu Patricia. Coach Min ya, seperti biasa Tapi silakan ini yang paling 4. pinggir ini nih kostumnya mirip nih. Jadi jatahnya sana. Jatuh ya itu pilih itu Oh, ini warna. pilih. Oh, Iya. malah duluan ya. Bukan jatah sebelah. Silakan diterima dulu. Mirip-mirip ya warnanya. Iya. Mirip. Kita miripin dulu nih. Oke, sebentar kita tunjukkan dulu isinya kepada pemirsa. Kira-kira berapa rupiah? Oh, bukan ya. Bukan rupiah. Ya. Oke, pertanyaannya seperti ini. Baik Coach Min, untuk topik kita hari ini, hidup itu bukan untuk sendiri. Tadi sudah ada pemaparan singkat, sekarang ada pertanyaan pertama dari amplop biru. Apakah seseorang yang egosentris dapat bekerja sama dengan baik dalam lingkungan pekerjaan? Egosentris dapat bekerja sama dengan baik dalam lingkungan pekerjaan. Nah, lingkungannya kalau manusia ya mungkin akan terjadi gesekan-gesekan. Tapi kalau lingkungannya alat ya aman dia. Kan seseorang kan lingkungan kerja itu kan bisa manusia, bisa juga mesin, bisa juga alat gitu ya. Nah, kalau alat dan mesin ya aman lah dia, artinya tidak akan konflik. Mau berantem sama mesin silahkan. Beradu. Tapi kalau kaitannya dengan manusia mungkin tetap ada interaksi dengan manusia. Orang egosentris bukan buruk, tetapi tidak toleran sebetulnya. Tidak toleran dengan pendapat orang lain atau kesulitan orang lain. Yang penting kerjaan gue beres. Pekerjaan lu nggak beres, urusan lu gitu. Kira-kira begitu ya. Secara spirit dia ingin melakukan tugas dia betul. Tetapi kalau kita angkat menjadi sebuah ini corporate responsibility gitu ya, maka setiap masalah di salah satu departemen, salah satu bagian itu akan berdampak langsung kepada corporate secara keseluruhan. Apakah dampaknya itu kecil dan besar tentunya tergantung nanti tingkat sebab akibat ya tentu ya. Contoh begini. Perusahaan penjualan, targetnya penjualan, tapi office boy aja tidak membersihkan dia punya lantai, berdampak nggak terhadap image perusahaan? Ya. Berdampak. Jadi artinya setiap individu punya kontribusi. Nah, maka ketika seseorang egois di dalam pekerjaan, nah, kaitannya egois dalam pekerjaan ya, maka secara langsung atau tidak langsung akan punya dampak terhadap kinerja perusahaan terhadap seluruhnya. Bisa menghambat departemen selanjutnya, bisa juga ya menghambat maksud, atau bisa produktivitas ya akan menjadi menurun. Ya contoh yang sering egois, kasih target satu bisnis proses. Oke, target saya kan ini 15 menit. Saya bisa kok 15 menit, nggak lewat 15 menit saya selesai. Padahal satu case saya membutuhkan 10 menit loh. Supaya 5 menit ini saya bisa gunakan untuk yang lain contohnya. Nah karena orang egosentris nggak ada, target saya 15, pokoknya 15, 10 nggak mau. Itu kan egosentris ya. Nah gitu, itu contoh-contoh. Atau hal-hal lain ada kalau dalam bisnis ada pengiriman urgent. Wah nggak ada urgent-urgentan. Nanti semua urgent katanya. Nah itu kan rambu-rambu orang kurang toleran gitu ya. Mungkin kita kupas situ dulu ya. Oke Coach, ya wah, luar biasa jawabannya itu. Kita lanjut dulu pertanyaan kedua Coach. Bagaimana pengaruh jangka panjang seseorang yang selalu berpikir keuntungannya saja dalam lingkungan pekerjaan? Ya cepat atau lambat kalau kita yakin bahwa human socio itu adalah manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, ya sebagai makhluk sosial, maka perilaku egosentris itu adalah akan berakibat buruk untuk dirinya. Ya, ilmu cermin lah. Maka ketika saya memiliki sebuah sikap
egosentris, hanya memikirkan diri sendiri, sooner or later ketika dia ada kesulitan, mungkin orang lain nggak mau bantu loh. Bisa-bisa ya. Kenapa? Lu aja gue minta bantu nggak bisa, kok sekarang minta bantu. Nah, lu aja biasanya ngandelin diri sendiri, kok sekarang kenapa ngandelin orang lain gitu ya. Jadi saya sangat percaya bahwa jangka panjang pasti akan hukum tebar tuai ya akan terjadi. Kedua, bisa juga kalau dalam keseharian akan memberikan sebuah dampak-dampak yang tidak positif ya. Bisa kinerja menurun, kita bisa disharmonis, atau tingkat kesulitan kita bertambah. Kita sebetulnya pekerjaan ini simple, selesai bisa lebih cepat menjadi lebih lama ya. Itu dampak-dampak yang tidak baik untuk orang-orang yang egosentris. Nah, tapi persoalan adalah kan orang tuh tidak seperti ideal kita. Pasti ada yang egosentris gitu ya. Ya taruhlah di departemen-departemen atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak melibatkan interaksi orang banyak. Ya, jadi tempatkan contohnya bagian yang berhadapan dengan mesin gitu. Dia kan interaksi nggak banyak sehingga ya udah di situlah dia kerja. Jangan ditempatkan kepada bagian-bagian yang human relationnya tinggi atau human interactionnya tinggi. Karena ini akan menghambat gitu. Oke. Wah, ternyata pertanyaan simpel begini aja jawabannya bisa begitu apik ya kalau kita bilang dari coach ya. Jadi harus sesuai juga penempatannya supaya nanti bisa semuanya bisa menjadi mulus. Nyambung coach, pertanyaan ketiga coach. Apakah pemikiran hidup bukan untuk sendiri ini baru dirasakan dampaknya bila ia mempunyai tim yang harus dibina? Bisa jadi. Ketika dia kerja sendiri mungkin egosentris bahwa saya bekerja untuk sendiri, tidak merasakan dampak orang lain maupun diri sendiri ya. Gua kok nyaman begini. Tapi ketika satu dan lain hal dia dipromosi, kemudian harus bertanggung jawab terhadap sebuah tim, bisa saja dampak itu baru dia rasakan atau baru dia menyatakan bahwa oh iya ternyata ya nggak bisa nih kerja egoisme. Contohnya apa? Setiap orang punya kinerja sendiri-sendiri. Ada yang bagus banget, ada yang sedang, ada yang buruk. Ketika kita memimpin sebuah tim, kan sebetulnya kan akumulasi dari semua anak buah menjadi performan pimpinan kan. Nah, kalau orang itu sudah punya kinerja yang tidak merata, yang bagus nggak mau kinerjanya lebih, ya udah segitu. Yang buruk ya memang kinerjanya nggak bisa bagus ya buruk. Diakumulasi kan menjadi tidak perform. Nah kalau orang bersifat seperti begitu semua, akibatnya buat kita sebagai pimpinan juga bisa tidak perform kan. Maka dia mulai mikir, oh ini yang bagus ini perlu kinerjanya ditambah supaya lebih baik, supaya saya menjadi bagus. Mungkin itu proses pembelajaran juga untuk orang-orang yang egosentris tadi. Oke, coach. Wah, luar biasa. Terima kasih coach jawabannya ya. Ini tentu akan sangat bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan barusan ini ya. Silakan Bu Patricia. Terima kasih Pak Randi untuk pertanyaannya. Ini baru amplop pertama ya Coach Min ya. Jawabannya sudah luar biasa bagi saya. Biasa di luar. Biasa di luar. Oke Coach Min, kita rehat sejenak ya. Untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Di segmen kali ini masih ada 3 amplop yang sudah dipegang oleh panelis kedua, Ibu Ashifa. Silakan. Oke, Coach Min mau pilih amplop yang mana nih? Yang merah deh. Yang merah ya. Ya oke. Kita buka. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih Coach Min. Apakah seseorang yang introvert harus tetap bersosialisasi sebagai makhluk sosial atau pengecualian tertentu? Oke, mungkin ini pertanyaan dapat sebuah stempel stigma bahwa orang introvert itu perlu melakukan sosial ya, kira-kira begitu. Karena pemahaman introvert itu kan pendiam. Nah, perlu gaul nggak gitu? Banyak sekali orang introvert tuh nggak pendiam, bawel banyak gitu ya. Apa yang membuat dia statusnya introvert? Sebetulnya statusnya introvert bukan karena bawel atau pendiam, tetapi orang introvert cenderung tidak suka
hal-hal yang sifatnya pribadi dibicarakan, diungkap. Jadi bawelnya tetap bisa, cuman begitu masuk area privacy, area pribadi, dia nggak nyaman, gitu ya. Nah, tapi saya coba menjawab tentang apakah perlu sosialisasi. Yes, orang introvert memang karena tidak suka sifatnya hal-hal pribadi diungkap, maka salah satu cara untuk menghindar itu adalah jangan kumpul-kumpul. Maka dia akan menghindar, nggak suka menghindar. Tapi kalau dia udah ketemu orang yang matching, itu bawelnya bisa lebih-lebih dari orang yang ekstrovert loh itu. Ceritanya ke sana, cerita ke sini, macam-macam cerita sana sini, tapi tidak masuk ke dalam area pribadi, gitu ya. Nah, perlu latihan, yes. Perlu dibiasakan, yes. Hanya saja tentunya akan berbeda cara orang introvert dengan cara extrovert ketika harus bersosialisasi. Orang ekstrovert bersosialisasinya mungkin tanpa ada screening. Wah, masuk sana ya hayu, masuk sini saya bisa, masuk sana saya siap bersosialisasi. Tapi orang introvert mungkin pilih-pilih siapa saja membernya sih. Nah, tukang gosip nggak? Jadi diidentifikasi dulu ya. Iya, dia orangnya kepoan nggak di dalam sana pesertanya, pengen tahu nggak gitu. Nah, ada faktor-faktor itu menjadi kriteria orang introvert itu mau masuk ke dalam sebuah komunitas atau tidak gitu ya. Jadi perlu pembelajaran, yes, pasti. Dan orang ekstrovert juga tetap perlu pembelajaran. Karena apa? Begitu masuk pun dia masuk hayu. Ketika nggak nyaman juga dia left kok. Dia juga move kok ya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dampak yang dirasakan oleh seseorang bila ia selalu berpikir untuk diri sendiri? Dampaknya ya? Iya. Ya dia akan hidup di dalam kegelapan. Ya, dia akan hidup dalam kegelapan seakan dunia dia adalah dunia paling benar itu ya. Dan itu ada salah satu quote juga sebetulnya sih begini. Seseorang akan mencapai di dalam kesendiriannya maksimal, ya, maksimal ya. Jadi dia akan menjadi seorang yang sangat pendiam, sendiri, hening ketika dia sudah dalam posisi berdoa. Nah, baru lo berdoa tuh tahu salahnya saya apa, mohon begini, mohon begitu. Karena akibat kesendiriannya sendiri. Kenapa ya Tuhan banyak teman yang nggak mau sama saya? Kenapa ya Tuhan saya kok nggak bisa diterima di sini? Kenapa ya Tuhan si anu jahat? Itu ketika dia dalam kesendirian itu. Ya, maka kalau dia merasa bahwa kesendirian dia adalah sebuah kenikmatan, gitu ya, maka cepat atau lambat suatu saat dia juga akan tersadarkan. Contohnya lah, dia kesendirian, begitu sakit minta tolong orang lain juga, tolong antar ke dokter lah, gitu lah. Butuh dokter juga. Butuh dokter juga, gitu ya. Jadi sebetulnya hanya mungkin dia tidak orang yang hura-hura saja, tidak senang dengan keributan, kebisingan. Tapi secara filosofi dia sebetulnya juga membutuhkan orang lain. Hanya saja kebutuhan dia tuh tidak seperti orang-orang yang ekstrovert. Apakah introvert ini menjadi salah satu problemnya itu adalah traumatiknya masa lalu, Coach? Sehingga membuat dia menjadi introvert, Coach? Atau bagaimana? Sebetulnya enggak juga ya kalau traumatik. Orang akibat traumatik bisa terjadi, akibat traumatik, tetapi mayoritas bukan karena traumatik, atau biasanya lebih karena karakter bawaan saja. Bawaan, oh ini memang lingkungannya menciptakan seperti gini, atau keluarganya juga dulu jarang nanya-nanya soal pribadi ke anaknya, contohnya kayak gitu kan. Dan ini kan menjadi sebuah pola itu kan dibawa terus dalam kehidupan. Ya, satu. Kedua, ada nggak yang traumatik? Bisa saja, tapi traumatik introvert ini biasanya sudah masuk masuk level bisa apa ya? Mungkin kalau didiamkan jadi depresi kali ya. Nah, trauma. Contohnya, wah lihat orang tuanya di rumah berantem terus gitu kan. Akibatnya dia menjadi trauma. Oh berkeluarga kok begini ya. Saya nggak mau nikah. Nah traumatik akibatnya begitu lihat lawan jenis nggak pengen apa? Nggak pengen berinteraksi ya. Gitu. Menyendiri gitu ya. Bisa jadi traumatik. Tapi dalam konteks ini kita nggak bicara introvert sebagai traumatik, tetapi lebih ke arah introvert itu bicaranya adalah memang sudah bawaannya dia bukan bawaan orang yang bawel, bukan bawaan yang mau cerita tentang privacy gitu ya. Bawaannya memang dia ingin privacy is privacy, di luar privacy yuk kita ngomong hayu itu.
Oke nih, pertanyaan terakhir Coach Min. Apakah kita harus selalu mempertimbangkan orang lain dalam setiap pengambilan keputusan? Nah, apakah kita perlu mempertimbangkan orang lain? Yes. Karena hidup itu bukan untuk sendiri kan? Kayaknya topiknya hidup itu bukan untuk sendiri. Maka setiap keputusan itu perlu mempertimbangkan orang lain. Hanya saja ketika di dalam sebuah organisasi, nah ini perlu tahu sebuah organisasi, mungkin kita punya anak buah 10, 20, 100 nggak bisa mengakomodir 200-200-nya. Nggak bisa mengakomodir kalau punya anak buah langsung 10, kita nggak bisa mengakomodir 10-10-nya. Tetapi secara mayoritas kebutuhan organisasi ini menuju objektif program kerja, tujuan perusahaan seperti ini, maka mau tidak mau kita akomodir, tetapi pasti ada yang kurang seneng, kurang cocok, tidak suka, bisa terjadi. Tapi kita show must go on. Nah, pertanyaan adalah bagaimana dengan orang-orang yang kurang sepakat? Ya kita perlu edukasi lebih. Karena tidak sepakat itu bukan berarti dia tidak setuju dengan gagasan kita, tetapi dia juga belum paham, belum mengerti, belum tune in itu loh. Nah setelah kita jelaskan, tune in, kemudian kita jelaskan tujuannya, manfaatnya, kalau kita lakukan alternatif lain apa sesuai harapan dia ya, bisa berdampak lebih buruk, bisa saja tidak setuju bisa menjadi setuju. Ya, jadi ketidaksetujuan tuh bukan berarti dia adalah lawan, bisa saja karena dia ketidakmengertian. Sama seperti kita, mengatasi masalah sulit, kan bukan sulit, karena saya punya keterbatasan pengetahuan maka saya katakan sulit. Ketika saya tahu caranya, kan jadi gampang. Ya. Terima kasih Coach Min. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan atau ditanyakan oleh Pak Randi? Ya tentunya kalau kita sudah mendengar ya jawaban dari atau menyimak jawaban dari Coach Min ini berbicara, kita disadarkan kembali lah bahwa hidup ini tidak sendiri, kita harus bisa tune in. Tapi kan realitanya Coach nih, kalau kita bicara tidak semudah itu kita bisa langsung hidup bersama dengan orang lain gitu ya, terutama ketika pertemuan itu dibangun berdasarkan mungkin ya karena kerjaan, karena kepentingan bisnis segala macam, misalnya memang ada kepentingan, gitu ada kepentingan. Nah, bagaimana kita mengedepankan soal personal hubungan di atas kepentingan, atau justru harus kepentingan dulu hubungan itu dibangun atas dasar kepentingan, atau justru oke, kepentingannya ada tapi justru personalnya ini yang perlu kita rawat gitu loh. Kalau ada tanda kutip konflik-konflik ya kita harus mengutamakan aspek yang mana nih? Oke. Kalau dalam konteks bekerja ya, bagaimana organisasi ini kita harus melangkah dalam kerja. Kan ada managerial grid itu ada horizontal dan vertikal ya. Horizontal itu yang disebut dengan human behavior. Jadi berperilaku terhadap manusianya, atau dengan kata lain memanusiakan karyawan. Kira-kira kalau ya horizontal. Vertikalnya adalah yang disebut dengan task behavior. Ya, berperilaku terhadap tugas. Nah, manusia, tugas. Ya. Oke ya, nah, berperilaku terhadap manusia itu kan kalau kita bagi dua, ada yang kutub rendah, ada kutub tinggi. Ada gradasinya. Oke? Kemudian kalau terhadap tugas juga ada orientasi tugas rendah, ada orientasi tugas juga tinggi. Nah kalau kita pelahkan menjadi 4. Bisa bayangkan ya, walaupun itu ada grade. Nah, yang bahaya adalah human rendah, task rendah. Tidak memanusiakan terhadap karyawan, kemudian organisasi itu perilakunya atau kulturnya itu juga tidak berorientasi terhadap pencapaian kinerja. Ini perusahaan itu bangkrut sebentar. Ditinggalkan karyawan, bubar. Karyawan tidak dimanusiakan, kemudian tidak juga berorientasi terhadap tugas kan, bubar kan perusahaan. Ya. Sekarang coba kita ambil yang median kedua, ini median 4, median 3. Humannya tinggi, memanusiakan karyawan. Wah segala fasilitas dikasih, kenikmatan dikasih, kemudian wah macam-macam dikasih. Tetapi kalau orientasi tugasnya rendah, ini kan yayasan sosial. Iya. Yayasan sosial kan. Oh, semua boleh, tapi tugas enggak. Bahaya kan? Iya. Nah, gitu. Mesti ada donatur, nggak ada donatur tutup nih yayasan. Nah. Median kedua, humannya rendah, task behaviornya tinggi. Ya,
udah tidak memanusiakan, gajinya tidak memadai, nggak memperhatikan tentang keselamatan, tidak memperhatikan tentang keluarga, tetapi urusan pekerjaan dituntutnya habis-habisan. Tas biayanya tinggi. Ini kan BP 10. Berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, pendapetan pas-pasan, potong pajak pula gitu. BBN full ya. Ini apa? Ini kerja ikut Yahudi nih, ikut company itu loh. Wah. Nah, organisasi yang sehat adalah kita harus memanusiakan tinggi. Fasilitas, kesejahteraan, kemudian remunerasi, sistem insentif, sistem kenikmatan, sistem keselamatan perlu diperhatikan. Tinggi kan semua fasilitas, dibikin pinter, itu adalah bagian dari human behavior. Anda bekerja di sini nggak di tenaganya doang, tapi tak bikin pinter. Jadi artinya dimanusiakan karyawan di sini. Jadi humannya tinggi, human behavior. Satu sisi, tapi task behavior tinggi, tuntutan tugas wajib dicapai, objektif no excuse itu loh. Sasaran kerja no excuse, maka perusahaan akan survive, akan sehat. Kenapa? Karyawan diberikan fasilitas lebih, kenikmatan lebih, gaji lebih, tunjangan lebih, keluarga diperhatikan, akan sejahtera kan? Ya. Tapi timbal baliknya, objektif perusahaan, sasaran perusahaan juga harus dicapai. Jangan pengen ini tinggi, objektifnya rendah. Ini masuk yayasan sosial itu. Ya, jadi kalau bicara begitu, yes butuh. Thank you Coach, thank you. Luar biasa ya, sangat membantu sekali atas jawabannya. Sangat tadi. menginspirasi Iya, ya. Terima betul kasih pertanyaannya Pak Randi. Coach Min, kita rehat sejenak seperti biasa. Untuk itu, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration. Hari ini kita akan membahas tentang hidup itu bukan untuk sendiri. Segmen kali ini masih ada 2 amplop yang sudah dipegang oleh panelis Randi. Silakan Pak Randi. Oke, terima kasih Bu Patricia. Coach Min, kita sudah memasuki babak pertengahan menuju akhir ini. Untuk sesi ketiga ini amplop mana dulu nih Coach? Hijau deh. Hijau, berarti kuning yang disisain ini Ya, ya? kuning yang Nah, disisain. silakan dulu yang kuning ini ya. Biasanya isinya emas itu. Yang Kuning-kuning. hijau ini soalnya. sayur-sayuran aja. Mas Jawa. Oke, sebentar kita tunjukkan dulu kepada pemirsa di rumah. Baik Coach, ada 3 pertanyaan juga dari amplop hijau ya. Pertanyaan pertama nih Coach, ini sepertinya seputar family nih, keluarga nih Coach. Waduh. Apakah keluarga dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap cara pandang hidup seseorang? Keluarga dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap Ya. cara pindah seseorang. Cara pandang hidup. Ya bisa aja kalau salah pilih istri, salah pilih suami gitu kan. Tergantung kan cara pilih istri atau Salah cara pilih orang pilih tua nggak suami. bisa Coach. Ya bisa, sangat bisa. Itu kalau keluarganya istri suami. Tapi bisa juga keluarga itu lari ke di luar daripada suami atau istri ya. Bisa entah orang tua atau mertua. Tapi apakah orang tua sejahat itu kepada anaknya atau kepada mantunya kalau mertua gitu? Mungkin juga enggak. Ya bisa enggak. Bisa saja karena faktor keterbatasan pola berpikir. Sehingga slogan-slogan orang tua yang lama tersebut masih kita pakai generasi sekarang. Contohnya, nak, kalau cari jodoh itu nggak penting yang kaya, yang penting baik. Nah itu kan slogan orang tua dulu gitu ya. Oke. Atau alon-alon, nggak apa-apa nah, jangan tergesa-gesa. Alon-alon, asal kelakon ya, pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting tercapai. Mungkin dulu begitu. Sekarang kalau alon-alon asal kelakon ketinggal. Udah nggak valid lagi. Tapi filosofi itu kan bisa saja orang tua ngasih seperti begitu dan menyerap itu ya. Padahal generasi sudah berubah. Sekarang kan nggak bisa alon-alon asal kelakon. Kita ingin sukses tuh bukan yang pinter ngalahin yang bodoh, bukan yang besar ngalahin yang kecil, bukan lagi yang kuat ngalahin yang lemah, tapi yang cepat ngalahin yang lambat. Ya. Gitu kan. Jadi kalau alon-alon asal kelakon kan pasti kalah gitu loh. Langsung dibalapin ya. Iya, ketinggalan, kalah cepat gitu ya. Udah ketinggalan di satu. Mungkin
Ada faktor tidak menjerumuskan lingkungan, tetapi bisa saja filosofi, prinsip-prinsip atau value-value yang dimiliki dulu itu nggak valid ya. Kedua tadi contohnya apa, selain cari istri itu yang penting nggak usah cakep-cakep, yang penting baik. Kan menderita seumur nikah 40 tahun liatin istri jelek terus kan. Atau suaminya kok pas-pasan banget gitu. Kan menderita 40 tahun kan ya. Ya kita mesti berubah lah. Ya gimana dapatkan istri itu artinya atau suami yang cakep yang ganteng gitu. Yang Tapi good ya, looking tapi tetap enak. Apa Mata juga butuh di ini ya Sasha. butuh olahraga mata juga gitu ya. Tapi tenang, sekarang udah banyak skincare. Bahkan filter. Terjerumus nanti Iya. lihatnya. Nanti kalau dapat jodoh lewat sosmed gitu, punya anak nanti download lagi. Anaknya Sesuai download. teknologi. Iya. Oke ya, jadi pengaruh bisa sangat berpengaruh. Terutama juga mungkin karena mereka ada faktor yang tadi ya, karena faktor kultur, bisa juga karena faktor edukasi. Edukasi tidak seimbang. Jadi anggaplah salah satu pihak tuh di pekerjaannya mendapatkan edukasi, doktrinasi, mendapat brainwashing ilmu, terus dituntut sesuai dengan fungsi dan jabatan sehingga diperas otaknya. Mungkin ini karena pasangan hidupnya, bisa suami bisa istri terbalik ya, bekerja di dalam area yang ngurusin rumah terus sehingga kuper. Sehingga tidak tahu perubahan zaman atau perubahan pola pikir mindset, sehingga kalau suami, anggaplah contoh ya, kalau suami kerja pulang malam itu langsung curiga, wah ini kemana-mana nih, belok-belok dulu kemana ke sini. Pada saat ini bekerja itu kan bukan, selesainya kerja itu bukan karena tenggo, selesai jam, tapi tercapainya objektif baru selesai kerja kan. Nah tercapai objektif kan bisa lembur 1 jam, bisa lembur 2 jam, I don't know. Tapi kan di sini bisa saja jadi cemberut, musuh, ribut, gegeran terus, akibat suasana nggak nyaman, gitu kan? Nah, gua nyaman ya udah ngalah, akibatnya ngalah, kemudian besoknya kerja, lusanya, seharusnya kerjanya nggak bisa lembur, akibatnya nggak lembur, nggak perform, ada kesempatan naik pangkat, hilang, atau bosnya juga sebel lihat performanya nggak bagus di PHK, kan? Itu bisa dampak Iya, panjang macam-macam, panjang, depend on what itu loh. Tapi pengaruh sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Luar biasa Coach. Kita masuk tanya kedua Coach. Apakah indikasi seseorang dapat dideteksi bila ia berpikiran terlalu egois? Bisa. Bisa. Seseorang bisa deteksi nggak pikiran egois, kan jelas aja. Minta tolong nggak nulung aja kan udah egois. Minta toleransi, kurang memberikan toleransi dan sering tidak memberikan toleransi, kan itu sudah indikasi-indikasi egois ya. Jadi perilakunya kan banyak ya. Banyak tuh bukan hanya soal pekerjaan kok. Ya, makanya ada salah satu sekolah yang saya tahu sendiri belajar bawa teman anaknya nggak mau makanan, terus temannya suruh siapa yang mau ngasih, teman kita lupa bawa makanan. Nah mereka kan belajar diajar didik untuk tidak egois, ngasih makanannya sedikit ke temannya, sharing. Itu sebetulnya kan bagian dari proses pendidikan. Di kantor pun bisa seperti itu kan. Egois itu bukan hanya pekerjaan loh, ya. Punya cemilan juga dimakan sendiri itu. Atau diumpetin ya, nggak dibagi. Whatever, apapun diumpetin, dicemil sendiri, makanya nggak ada orang bercomot. itu perilaku egois tuh kelihatan. Atau sudah tahu ke toilet contohnya, ke toilet. Kemudian ada 3 orang nih di kantor, ada toiletnya cuma 1, terus ada 3 orang yang udah dia dapat duluan, lama mikir yang 2 di belakang tuh lupa semua ke toilet juga. Nah itu kan sebetulnya indikator orang egois itu kelihatan dari perilaku loh, bukan hanya pekerjaan, dari behavior kelihatan, dari makan lah, pergi ke toilet lah, atau mau pulang kerja lah, atau punya mobil selain punya kendaraan, pulang aja. Padahal mungkin Patricia lumayan dekat saya, kalau nggak egois ngajak, ikut saya yuk sekalian. Nah diamnya itu kan egois tuh banyak faktor yang bisa kita pelajari ya. Kalau kita mempelajari tentang behavior. Ya kadang-kadang ada orang yang tidak mempelajari tentang behavior orang, ya cuek-cuek aja. Ya udah biarin lah, dia memang orangnya begitu, selesai. Masa bodoh ya. Masa bodoh dong. Terserah gitu ya. Iya. Ya saya termasuk pengamat behavior ya. Jadi senang ngamatin, oh ini cenderung ini. Jadi seakan-akan bisa jadi kayak tukang ramal. Ini dia kok tebak, kok bisa benar sih ramalannya? Bukan ngeramal, kok ngeramal tuh nggak ada ujung, nggak ada pangkal, atau ceplok ngomong gitu kan? Itu meramal. Saya enggak, tahu behavior.
dari behavior nulis, apalagi kalau belajar grafologi ya behavior cara nulis, apalagi kalau sering berinteraksi, cara ngomong, cara gaul, cara macam-macam, udah terlambat kemudian tenang-tenang bukan cepat-cepat, itu behavior, ketangkap saya, ini orang tipe ini. Yuk. Oke coach, ini kita masuk pertanyaan ketiga coach. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga agar seseorang dapat berpikir bahwa hidup itu bukan untuk sendiri? Apa yang harus dilakukan oleh keluarga? Ya. Kalau nggak mempan, coret dari kartu keluarga. Keluar dari kata. Sadis amat ya. baru. Sama, ilmu baru ya. Jurus Kalau nggak terakhir ya. mempan, dicoret dari kartu keluarga. Enggak. Ya tentunya peran keluarga tuh bisa, ya nggak, jangan bosan-bosannya lah, karena keluarga kan circle yang terdekat. Sehingga ketika kita memberikan advice, masukan, lebih mudah diterima ketimbang circle yang berbeda. Itu satu hal. Kedua, bisa saja di dalam keluarga mungkin terjadi ada adik, kakak, ibu, bapak, nenek, kakek, atau bahkan mungkin om, tantenya ikut. Siapa sih orang yang bisa menjadi panutan atau respectnya dia? Jadi belum tentu sama orang tuanya ngeyel terus, tapi begitu sama tantenya nurut. Nah gitu ya. Atau sama orang tuanya bisa saja debat-debatan terus, tapi kalau yang kakaknya ngomong dia respect. Karena apa? Satu frekuensi cara ngomongnya. Nah, jadi bisa saja di dalam proses bagaimana menghilangkan sifat-sifat egoisme tadi di sini, medianya adalah bisa meminta bantu orang-orang yang dianggap dia akan punya respect. Ya, dianggap sebagai orang yang respect lah ya. Jadi respect belum tentu orang tuanya loh. Belum tentu orang tuanya. Ya. Oke, jadi kenapa sampai terjadi kalau lihat kasus di beberapa periode yang lalu sampai anak bunuh ibu, bapak, kakek, neneknya ya, meninggal semua kecuali Keluarga. ibunya aja selamat. Kenapa? Ya nggak understand, terus dituntut untuk selalu dapat ranking 1, mungkin stres dapat ranking. Karena yang pengen ranking 1 kan bukan anaknya, orang tuanya. Tapi dibebankan ke anak, jadi anak yang stres. Coba kalau anak ini mungkin ada pelarian, kakaknya bisa dan ngomong, bisa mungkin tidak seperti historis seperti itu. Artinya apa? Ya jelas, maaf ya kalau kasus itu menjadi benar, ini seakan-akan orang tua itu hidup untuk dirinya sendiri, bahwa kalau anak ranking 1 yang bahagia tuh anak orang tuanya gitu loh. Woi, anak gua nih juara 1 nih, gitu kan, bangga kan? Nggak tahu orang lain yang menderita gitu loh. Anak yang menderita kan nggak tahu gitu loh. Ya ini ekstrim ya, tentu ekstrim. Nah, tentunya kita kan banyak kasus-kasus yang tidak se-ekstrim itulah, tidak. Tapi tetap ada hal-hal yang kita pahami bahwa hidup itu tidak untuk sendiri, gitu. Dan hidup itu selalu ada ranking 1 dari atas dan ada ranking 1 dari bawah kan. Tetap ranking 1 ya. Ya saya juga begitu sama anak-anak, nggak pernah nuntut, yang penting ranking mana. Ya 10 besar masuk, udah tutup mata saya 10 besar masuk. Pasti naik kelas. Kan nggak mungkin 20 murid nggak naik kelas itu kan. Kan simple. Kan nggak pernah ada kan satu kelas 20 murid anak ngendok gitu kan, nggak pernah kan, paling yang ngendok 1, 2. Ya udahlah kalau nggak ranking 1, 2 bawah, ya udah tutup mata aja saya. Oke. Dan menariknya yang coach bahas tadi itu kasus-kasus seperti itu belakangan juga kan ada berita lagi sekeluarga dia ada kutip di habisi ya coach dengan saudara sendiri keluarga gitu, hanya masalah komunikasi berarti kan soal ya kadang utang lah, kadang mungkin pekerjaan yang dikritik, karakter segala macam. Jadi pesan coach tadi sangat bagus sekali bahwa kita siapapun itu nggak selalu orang tua justru yang berpegang peran, sebab ini bisa, sehingga kita harus memahami satu dengan yang lain agar bisa selaras seperti itu ya coach. Waduh luar biasa. Mungkin Menarik coach, ada satu kasus yang pernah saya perhatikan di media sosial bahwa satu keluarga lompat dari apartemen dan itu instruksi dari orang tua kepada anaknya. Sebagai anak seperti apa coach? Maksudnya saya juga melihat kasus seperti itu, kok bisa ya coach ya? Saya nggak tahu persis juga, itu mungkin ada faktor gangguan psikologi ya, bisa ya. Saya kan bukan psikolog ya, tapi mungkin gangguan psikologi ada. Kedua juga depresinya sudah berjamaah. Depresinya sudah berjamaah, orang tua dan kan anak ya? depresi, kemudian memiliki sebuah spirit yang sama, kemudian value-value di dalam hidupnya tidak ada. Andai kata ada pun mungkin value yang negatif, sehingga mengatakan bahwa ya nggak hidup sama aja gitu kan, kira-kira kan value kita kan ya udahlah mending nggak hidup daripada hidup menderita gitu. Bisa saja. Saya nggak bisa jawab dalam arti spesifik, tetapi yang pasti bahwa dari segi iman pasti mereka ada lemah dalam imannya.
pastilah dalam 5. Kedua juga dari faktor ketertutupan. Dia tidak punya penyaluran kepada siapa saya punya masalah boleh di sharing atau boleh dicari bantu solusinya. Ya, mungkin hal-hal seperti itulah yang sebetulnya kita lingkungan terdekat artinya di mana dia berada mungkin terlibat kalau kita sadar bahwa hidup ini butuh sendiri. Artinya apa, saya kenal nggak dengan tetangga kiri kanan? Mungkin bisa juga tetangga kiri kanannya nggak kenal. Kita punya punya salah satu keluarga yang bermasalah karena tidak perlu, itu urusan orang lain lah. Ya memang urusan orang lain, tetapi bukan berarti urusan orang lain kita cuek abis itu loh ya, cuek abis. Kita perlu juga tahu hal-hal yang kira-kira dari segi manusiawinya lah. Lagi-lagi manusia harus terus bersosialisasi ya, Coach Min ya. Oke, Coach Min. Nah, masih ada satu amplop lagi, namun kita harus rehat sejenak. Untuk itu, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di Win Wonder Inspiration, memasuki segmen yang terakhir, tersisa satu amplop yang sudah dipegang oleh panelis kedua dengan Ibu Ashifa. Silakan Ibu. Ini sesi terakhir ya, Coach Min. Kita buka amplopnya. Oke, untuk pertanyaan pertama, seberapa besar peran lingkungan dalam cara pandang seseorang terhadap dirinya? Seberapa besar pengaruh lingkungan dalam cara pandang seseorang terhadap dirinya? Lingkungan terhadap dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri di dalam lingkungan ya. Betul. Cara pandangnya, Coach. Oke ya. Kembali komunitas atau lingkungan sendiri kan beragam ya. Kalau kita bicara dari faktor edukasi, bisa saja lingkungan edukasi rendah, ada edukasi moderate, ada lingkungan edukasi tinggi gitu ya. Itu kan kalau cara pandang loh ya. Kemudian juga lingkungan bisa juga pengaruh sosial ekonomi juga ya. Sisi rendah, sisi medium, kalau kita bagi 3 aja. Kemudian sosial tinggi gitu. Nah, tentunya setiap klaster atau level lingkungan ekonomi pendidikan tinggi rendah memiliki sebuah dampak-dampak di dalam kehidupan bersosialisasi. Pasti ada dampak sosialisasi ya. Belum lagi kalau dimatrikskan nanti ada kultur, ada budaya, ada macam-macam, tambah ruwet lagi motifnya. Nah, kaitannya seberapa besar dampaknya adalah seberapa besar juga yang pertama kita berada di lingkungan yang salah atau tidak. Ya, salah itu dalam artian ada nilai-nilai yang ingin kita bawa tetapi nilai-nilai itu kita tidak peroleh. Ya, bukan artinya lingkungan orang tertentu menjadi buruk, tapi bisa saja lingkungan tertentu tuh nilai-nilainya sesuai yang saya harapkan tidak didapatkan dalam lingkungan tersebut ya. Itu seberapa besar pengaruhnya. Jadi saya 1 lawan berapa nih gitu. 1 lawan 100 sama 1 lawan 3 mungkin akan berbeda, itu satu hal. Kedua juga belief kita terhadap value yang ingin saya tanamkan itu seberapa kuat. Terkadang kita punya value kuat, punya belief kuat, tapi lama-lama luntur juga oleh lingkungan yang salah gitu ya. Nah ini di dalam kantor sering terjadi kan begitu. Ya saya ingin merubah, saya nggak cocok. Wah, cara manajemen kantor kita nggak cocok. Wah, kira-kira begitu ya. Wah, berubah. Oke, tugas Anda adalah satu, ubah pimpinan Anda. Bisa nggak? Gitu kan? Kalau Anda nggak bisa ubah pimpinan Anda untuk merubah sesuatu, ubah diri Anda. Supaya aturan ini jalan gitu. Kalau Anda tidak bisa ubah atasan, kemudian diri Anda tidak ubah, Anda ubah pekerjaan Anda. Artinya keluar, berhenti, jangan di situ. Ngedumel tapi tetap di situ gitu loh. Ya kalau aturan itu, budaya itu ya tidak nyaman buat dia, karena dia harus yakinkan atasannya kan. Yakinkan pimpinannya, yakinkan manajemen bahwa ini tuh nggak kondusif, ini tuh nggak baik, yakinkan. Karena mungkin bisa berubah. Kalau ini tidak mampu, artinya kita harus menyesuaikan kan? Ya. Sebagai karyawan. Kalau nggak mau, ya ubah pekerjaannya, pindah, jangan di situ. Resign ya. Jangan ngedumel tapi duitnya mau gitu. Kerjanya nggak mau gitu. Ya.
Jadi pengaruhnya sangat tergantung internal adalah diri kita sendiri, seberapa tabah, berapa kuat, berapa nilai values-nya gitu. Kemudian kemampuan untuk merubah lingkungan. Nah, mampu nggak saya 1 lawan 100? Mampu kalau kita tahu cara dan tahu bisa memberikan nilai-nilai yang kita harapkan. Gitu ya. Ya, kenapa? Ya contohnya beginilah, mampu nggak seorang profesor dokter mempengaruhi 1000 guru? Bisa, karena ilmunya lain. Gitu kan ya. Tapi kalau kita tidak punya ilmu itu ya nggak bisa merubah 1000. Nah jadi itu internal. Ada faktor eksternal juga. Eksternal ini adalah mereka bisa diubah nggak, mampu diubah nggak, atau menjadi adat. Karena kadang-kadang kan perubahan itu tidak bisa kita ubah, bukan mereka nggak ngerti, tapi mereka percaya terhadap adat, budaya setempat yang tidak mungkin diubah. Ya contoh simple supaya Anda kita tahu budaya apa. Anda ada di satu daerah, kita punya tahu ya, genteng itu kan terbuat dari apa? Tanah liat ya, tanah merah, tanah lah ya. Kemudian Anda ingin bikin genteng masuk ke daerah tertentu, ada apa? Genteng yang tipis ya, ditipiskan ya, genteng tipis, masuk ke daerah tertentu ingin merubah rumah-rumah daerah tersebut yang biasa terdiri dari atap rumbai. Ya. Tahu ya, atap rumbai atau dari daun. Anda untuk merubah itu susah. Bukan tidak bisa orang salesnya jualan, tetapi budaya di sana tidak boleh ada tanah di atas kepala. Oke. Itu kan budaya. Jadi tanah tuh boleh di atas kepala ketika sudah meninggal. Ya. Jadi kalau genteng dari rumbai diubah menjadi genteng dari tanah liat, itu kan melawan kultur. Budayanya ya sudah begitu. Iya, jadi tidak bisa gitu. Jadi contoh apakah mereka tidak mampu? Ngerti. Bisa diubah lebih enteng, lebih enak, nggak bocor. Tapi budaya itu lebih kuat gitu. Ya. Ya. Nah, jadi dalam hal ini seperti itu. Jadi lingkungan-lingkungan tersebut juga sama. Apakah ada faktor budaya nggak berpengaruh? Kalau budaya berpengaruh, sulit untuk berubah. Sulit. Karena ada faktor dosa lah, takutku dikutuk nenek moyang. Jadi yang batu tidak nanti kan. Hah? Jadi batu. Ya, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya Coach Min. Apakah seseorang dapat meminimalisir pengaruh lingkungan bila dirasakan mengganggu? Sangat bisa. Apakah saya atau diri seseorang bisa mengurangi faktor? Sangat bisa. Tergantung welcome kita. Kesiapan merubah diri kita. Kita juga egois nggak? Kalau kita mengalami egois nggak bisa, gua paling benar gitu. Ya nggak berubah. Tapi kalau kita sadar bahwa lingkungan tidak memungkinkan, ya kita tinggal cari kompromisnya. Titik mana perubahan itu tidak berdampak buruk gitu ya. Mungkin berdampak bisa jadi, tetapi tidak berdampak buruk. Contohnya gitu. Nah itu sangat bisa dilakukan. Ya, seberapa dalamnya, seberapa luasnya perubahan itu tergantung kita juga. Seberapa siap kita merubah diri kita, gitu ya. Banyak sekali lah perubahan-perubahan itu. Apakah dari segi salam, kayak contoh tadi kalau bicara etika, ya, bisa nggak kita menerima anak nih kalau dalam salam tuh, hai ayah, hai om, hai tante, dari jauh bisa menerima. Kalau bisa menerima selesai. Kalau nggak bisa menerima masih dikatakan anak kurang ajar kan gitu kan. Iya kan? Tergantung kita. Ya kalau itu dianggap kurang rajin, kurang patut ya kita panggil, kita ingatkan. Ya sebaiknya Anda kita kedatangan tamu kan nggak sebulan sekali. Ya. Apa susahnya sih kalau ada tamu Anda datang mendekat sedikit. Itu kecuali kalau tamunya tiap jam datang tamu itu loh ya. Nah itu kan edukasi brainwash bahwa tamu tuh nggak tiap bulan datang loh, ya sekali-kali lah Anda gitu loh. Tunjukkan bahwa kita tuh keluarga masih punya adat, jangan maluin orang tua. Nah, gitu kan itu brainwash yang bisa kita educate ke mereka. Oke, ke pertanyaan terakhir. Apakah batasan seseorang dalam pergaulan agar tetap mempunyai pandangan hidup yang positif? Oke. Apa batasannya? Nah, magnet, kita percaya ilmu magnet ya. Ya, ilmu magnet. Maka ketika kita berada di dalam lingkungan positif, ya gitu ya, maka satu frekuensi kita pun akan hidup menjadi lingkungan positif. Ya, ilmu apa? Ilmu komunitas ya. Nah, kan nggak pernah tuh ada bandit, satu komunitas bandit dan polisi jadi satu.
Agak mustahil. Mustahil. Ya pasti bandit komunitasnya sesama bandit itu WA-nya kan kira-kira gitulah. Orang hobi mobil ya sebuah asosiasi mobil moge, asosiasi moge. Jadi komunitas itu terjadi karena apa? Ada faktor kesamaan. Ya, maka ketika kita bicara tentang hidup ini bukan untuk sendiri, apakah hidup ini untuk orang lain? Ya tergantung lingkungan positif ada nggak? Ya, saya juga banyak WA, dari dulu tuh WA saya mungkin ada 100 lebih. Tapi ini isinya curhat melulu, ini isinya ngomongin penyakit melulu. Ini saya ikut sakit nih rasanya nih masuk WA sini. Terus ngomongnya komplain melulu, ini isinya kepo melulu, ini isinya dominan doktrinasi melulu. Apalagi lagi kemarin tuh lagi apa? Pilpres itu rasanya dia paling benar sendiri, yang menjadi presiden itu pasti si A. Itu padahal belum berjalan itu. Wah ini gini. Wah ini ngomong kalau orang lain bantah nggak selesai. Udah left lah. Udah. Pening saya. Contoh ya. Jadi kadang-kadang dalam hal kegiatan sehari-hari pun kita bisa memfilter mana yang sudah mengganggu. Artinya mengganggu ini. Tidak semua WA pasti sesuai dengan selera kita. Udah pastilah. Ya. Tetapi kita kan bisa memilih, ini mengganggu nggak? Kalau nggak mengganggu ya oke lah, saya tetap ada di sana. Tapi kalau sudah mengganggu ya tinggal adminnya aja mau di remove gitu ya, atau tidak gitu ya. Nah jadi itu lingkungan yang sifatnya WA. Tapi lingkungan komunitas di luar WA apa? Bisa dalam komunitas sendiri, komunitas keluarga. Tetapi juga jangan mengharap bahwa komunitas lingkungan itu semua seleranya sesuai dengan kita. Karena kita hidup nggak sendiri lagi. Mereka punya perilaku mereka juga mungkin ada positifnya, cuman ada hal yang tidak sesuai dengan kita. Nah, demikian juga kita merasa paling benar, belum tentu di mata mereka kan. Ya. Ya, contohnya begini, kadang-kadang kan ada orang sombong melihat orang lain kecil. Orang di bawah tuh apa ngelihat orang di atas sana, wah kecil itu. Lupa orangnya di atas juga ngelihat dia juga kecil padahal. Yang di atas sana ngelihat yang di bawah juga kecil loh itu. Oke gitu ya. Baik, terima kasih Pak Amin jawabannya. Ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Randi? Sudah sangat menarik sebenarnya. Jadi menurut saya sih tadi statement terakhir itu yang paling menarik ya. Jadi kadang-kadang kita lupa posisi, kita selalu lihat orang yang kecil, tapi sebenarnya kita masih sadar juga. Dengan sadar posisi seperti itu, banyak hal bisa kita minimalisir sih. Banyak hal yang jelek maksudnya ya bisa kita minimalisir. Jadi karena sadar seperti Kosmi bilang hidup ini tidak sendiri. Jadi orang lain itu juga punya potensi, kemampuan dan kelebihannya sendiri, sehingga disitulah bisa terjadi kolaborasi. Setuju aja dan Kosmi, nggak ada pertanyaan tambahan. Sudah sangat lengkap ya, sangat bagus sekali ya. Sudah luar biasa closingnya tadi itu, statement terakhirnya udah bagus banget. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, Coach Min, karena ini adalah segmen terakhir, saya boleh mendengarkan ya quotes of the day-nya untuk pemirsa yang sudah nonton hari ini. Ya, topik kita kan hidup itu bukan untuk sendiri, maka kita perlu sadar juga bahwa apa yang to do dan don't. Jadi kita harus tahu do and don't. Maka saya yakin bahwa kesendirian kita akan hilang. Wow, do and don't-nya harus ya apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan kan? Oke. Terima kasih Coach Min untuk semua paparan materi yang luar biasa hari ini, sangat mendalam sekali ya, sehingga kita mendapatkan insight-insight betul ya panelis ya, luar biasa. Terima kasih juga saya ucapkan untuk kedua panelis saya, ada Pak Randi dan juga Bu Ashifa untuk pertanyaan yang sangat menukik sekali ya, sehingga sangat jelas ya. Oke, untuk itu pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk terus menyaksikan program Win Wonder Inspiration. Saya Patricia Andreas mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.